Halo semua, apa kabar kalian di rumah? Ibu harap kalian semua tetap jaga kesehatan di rumah dan tetap jaga protokol kesehatan ketika kalian keluar dari rumah kalian. Nah, kalau kalian ingat nih, minggu kemarin kita sudah belajar mengenai koperasi. Bab kita tentang koperasi sudah selesai nih anak-anak. Nah, untuk bab terakhir di semester ini, di kelas 10 ini, hari ini kita akan belajar mengenai manajemen. Nah, sebelum kita lanjut mengenai materi kita, Ibu ingatkan dulu supaya kalian standby buku paketnya, ayo ya. Standby buku paketnya anak-anak, lalu buku catatannya juga, supaya kalau Ibu menyampaikan poin-poin penting, kalian bisa catat. Nanti jadi pas ulangan itu, kalian ada catatan buat menambah pengetahuan kalian, atau mengingat lagi kalian, oh saya sudah belajar ini gitu ya, supaya nanti nggak ada nih kata-kata belum diajarin sama Bu Agnes gitu ya. Oke, nah sebelum kita lanjut, kalian lihat dulu foto-foto yang mau Ibu tampilkan ini. Nah, kalau kalian sudah lihat foto Mobile Legends tadi, kalian pasti tahu dalam satu tim Mobile Legends itu ada 5 orang, di mana 2 orang itu side di sisi kanan kiri, lalu 3 orang itu biasanya di tengah. Itu ada tank, hero yang tebal buat jagain kita dari musuh biasanya. Lalu ada mage atau support untuk yang support permainan, lalu dia juga yang kesana kemari ngebantuin tim. Lalu yang terakhir itu ada core ini adalah hero yang damage-nya sangat kuat, yang benar-benar bisa nanti untuk nge-carry kita menuju kemenangan. Nah, dari foto itu kalian mungkin sudah dapat ya konsep manajemen ya. Apa sih manajemen itu? Gitu, karena di Mobile Legends sendiri pun manajemen itu kita pakai untuk mencapai kemenangan. Karena nggak mungkin cuma satu orang ngegendong 4 orang untuk jadi menang. Gitu, nggak mungkin satu orang harus merasa paling bagus, paling bisa, paling jago dan dia yang memenangkan permainan. Tidak, pasti 5-5-nya harus tahu role, harus tahu posisinya gimana, temennya lagi bagaimana gitu, harus mau saling bantu gitu ya, saling support dan lain sebagainya. Nah, untuk foto yang kedua, kalian tadi lihat itu pensi ya, ada pensi. Nah, sama nih anak-anak, kalau kalian pensi itu kan ada berbagai tim ya di sana ya. Ada acaranya, ada mungkin perlengkapannya, ada ketua acaranya, sekretaris, cari dana dan lain sebagainya. Nah, di sana ada manajemen gitu, karena kalau tidak ada manajemen pasti acaranya nggak bakal jadi gitu kan. Nah, disitulah kalian bisa mendapat makna. Jadi sebenarnya manajemen itu apa sih gitu, apa sih, karena kan di setiap tadi Mobile Legends ada tujuannya, di pensi ini ada berbagai divisi itu ada tujuannya. Nah, jadi apa sih manajemen itu? Nah, sebelum kita lanjut nih ya, apa sih manajemen itu sebenarnya, kita ke tujuan pembelajaran hari ini dulu ya. Tujuan pembelajaran kita dari bab manajemen ini adalah yang pertama, kalian harus bisa menjelaskan mengenai pengertian manajemen. Yang kedua, menjelaskan jenjang manajemen. Yang ketiga, menjelaskan prinsip-prinsip yang ada di manajemen. Yang keempat, mendeskripsikan fungsi-fungsi manajemen. Lalu yang kelima, menjelaskan teori-teori dari manajemen itu sendiri. Yang keenam, mengidentifikasi bidang-bidang yang ada di dalam manajemen. Yang ketujuh atau yang terakhir, menerapkan fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah. Itu dia tujuan pembelajaran bab ini. Sedangkan kompetensi dasar yang harus kalian kuasai adalah yang pertama, mendeskripsikan konsep dari manajemen yang akan kita bahas. Dan yang kedua, kalian harus bisa mengimplementasikan atau merealisasikan nih dari fungsi manajemen yang udah kalian pelajarin habis ini dalam kegiatan kalian di sekolah. Seperti itu. Nah, kalau kalian udah dapat gambaran nih ya dari yang tadi cerita tentang ML, lalu tentang pensi, sebenarnya pasti kalian sudah memahami apa sih manajemen. Nah, untuk konsep manajemen sendiri anak-anak, manajemen itu lebih dikenal dengan POAC.
POAC gitu ya. Kenapa POAC gitu? Supaya kalian lebih ingat, lebih paham gitu ya, kalau si manajemen ini adalah sekumpulan aktivitas dari POAC, dimana POAC itu adalah planning, organizing, lalu executing, dan controlling gini ya. Nah, dari keempat aktivitas ini itu untuk mencapai sebuah tujuan yang terlaksana secara efektif dan efisien. Oke, Ibu ulangi. Jadi, manajemen adalah sekumpulan aktivitas dari planning, organizing, executing, dan controlling. Hingga keempat hal ini bersinergi untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien dari setiap kegiatan. Gitu. Nah, biasanya manajemen ini identik kalau kalian pekerjaannya itu biasanya manajer ya, namanya aja manajemen. Biasanya pekerjaannya namanya manajer. Nah, padahal pekerjaannya itu bukan cuma manajer. Ketua kelas juga bisa disebut sebagai pelaksana manajemen, lalu ketua OSIS, lalu guru, kepala sekolah, wakasek kurikulum, dan banyak lagi. Bahkan papa gitu ya, mama di rumah, itu juga mereka melaksanakan manajemen. Jadi manajemen itu bukan sesuatu yang cuman di perusahaan gitu ya. Nah, tapi karena kita belajar ekonomi, kita akan lebih banyak mengkolerasikannya terhadap ekonomi. Nah, tadi dari keempat hal itu, kalau kalian kayak masih apa sih gitu kan, apa gimana sih? Nah, Ibu akan jelaskan mengenai planning. Jadi kalau kita itu seorang manajer, biasanya kita melaksanakan aktivitas planning. Planning itu adalah pagi-pagi nih, misalnya kita punya sebuah restoran. Pasti sebagai manajer kita udah pikir hari ini kita targetnya gimana ya, jualnya berapa, terus siapa nih yang bakal beli nih pangsa pasar kita. Jadi kita tuh sudah merencanakan di awal anak-anak itu untuk nanti untuk mencapai tujuannya gitu. Lalu kalau organizing itu adalah bagi-bagi tugas. Jadi seorang manajer harus bisa nih bagi-bagi tugas. Waiters ya harus bersihin semuanya, sigap melayani customer. Lalu kasirnya harus juga mungkin bisa ngitung dengan cepat. Nah, sedangkan executing ini adalah suatu proses pengarahan anak-anak. Setelah tadi si manajer ini merencanakan, lalu habis itu dia bagi-bagi tugas. Nah, di executing ini dia harus mengarahkan yang tadi tugas-tugas dia suruh itu, dia harus mengarahkan gitu loh, mengarahkan semua bawahannya supaya bekerja sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Nah, kalau si controlling ini sendiri adalah tugas mengawasi atau membandingkan apakah tugas yang tadi dia awasi itu atau sebuah perencanaan di awal itu sesuai dengan yang sudah dikerjakan gitu. Jadi di controlling ini dia mengawasi semua dari awal sampai akhir, sehingga akhirnya manajemen ini nih sampai ke tujuannya yang efektif dan efisien tadi. Sedangkan kata efektif dan efisien ini anak-anak yang menjadi tujuan sebuah manajemen itu biasanya kontradiktif, kayak sesuatu yang bertolak belakang. Kadang kalau di apa sih namanya, ketika direalisasikan itu kadang kok berlawanan ya gitu. Makanya pahamin dulu ya anak-anak apa sih efektif dan efisien. Nah, dijelaskan bahwa efektif itu maksudnya adalah kerja yang tidak boros atau kerja yang nggak buang-buang waktu tapi hasilnya cepat dan maksimal. Nah, contohnya kayak tadi deh pas main ML anak-anak, pas main Mobile Legends, pasti kalau kalian main sendiri solo lalu kalian bermain dan bertemu dengan orang-orang dari manapun yang kamu nggak kenal, kemungkinan untuk kalahnya itu lumayan besar gitu, karena kemungkinan bertabrakan role-nya juga bisa, terus sama-sama nggak punya chemistry untuk bermain, tidak kompak dan lain sebagainya. Nah, alangkah lebih baiknya kan kalau main itu party atau sudah kenal 5 orang itu sudah teman dekat kamu gitu, dan kemungkinan menangnya pun besar. Atau contoh lainnya misalnya
ada sebuah pekerjaan yang berat gitu kan, nah itu lebih baik dikerjakannya sama-sama supaya lebih ringan. Misalnya kalau di kelas itu piket dari ruangan yang sebesar itu kelas kita, lalu masa yang piket satu orang, makanya piket itu biasanya ada banyak dalam satu hari seperti itu. Jadi supaya lebih ringan pekerjaannya, lebih cepat, itulah maksudnya efektif. Sedangkan efisien sendiri itu artinya sama kayak prinsip ekonomi, yaitu pengorbanan sedikit-dikitnya dan untung sebesar-besarnya, seperti itu. Nah, sisi lainnya adalah bahwa manajemen harus memikirkan perusahaannya itu mengeluarkan modal yang sedikit-dikitnya dan mendapat untung sebesar-besarnya atau sebanyak-banyaknya, supaya ya perusahaannya untung gitu kan. Nah, ada nih kayak pertanyaan misalnya, mendingan buka usaha bakso modalnya 10 juta atau pisang goreng modalnya 5 juta. Nah, kalau pemikiran efisien ya mendingan buka usaha pisang goreng dengan modal yang sedikit tapi bisa dapat untung yang banyak juga, apalagi bikin varian rasa yang banyak gitu kan, karena pisang juga banyak olahannya gitu kan. Jadi itu dia yang dikatakan dengan efisien. Dengan modal sedikit-dikitnya untung sebanyak-banyaknya. Nah, kenapa sih tadi Ibu katakan itu biasanya bisa berlawanan, kontradiktif? Jadi efisien dan efektif ini suka berbeda gitu loh pelaksanaannya. Makanya manajer di sini itu harus benar-benar paham gitu kan. Seperti pertanyaan begini, lebih baik nyuci pakai tangan atau pakai mesin cuci? Nah, kalau si efektif tadi kan berpikir lebih cepat gitu ya, yang mendingan pakai mesin cuci. Tapi kalau si efisien dia kan berpikirnya tentang modal yang sekecil-kecilnya, berarti mendingan cuci tangan dong gitu daripada pakai mesin cuci, beli mesin cuci lagi, listrik lagi gitu. Makanya di sini manajemen atau manajer sendiri harus benar-benar mengerti apa itu manajemen, dan bahkan sampai pembahasan berikutnya tentang prinsip-prinsipnya, tentang apa aja sih yang ada di manajemen, teori-teorinya, dan lain sebagainya. Seorang manajer itu harus paham banget supaya sampai ya dari Poch sampai ke tujuan yang efektif dan efisien dari sebuah manajemen itu sendiri. Kesimpulan dari materi hari ini adalah manajemen merupakan aktivitas dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian, di mana keempat kegiatan ini atau aktivitas ini harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Nah, itu dia anak-anak materi kita hari ini. Ibu harapkan materinya itu bisa kalian pelajari lebih lagi di rumah. Kalau kalian ada yang mau bertanya, silahkan bertanya di Google Classroom mata pelajaran kita atau di grup mapel kita. Nah, habis ini Ibu akan kirimkan link latihan atau kuis. Itu ada 10 soal. Nah, batas pengerjaannya cuma sampai hari ini. Lewat dari hari ini, Ibu sudah tidak anggap ya, jadi nilainya tidak ada. Oke, terima kasih atas pertemuan hari ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dari Ibu, dan semoga materinya bermanfaat. Sampai ketemu minggu depan.